Ya, jadi si Paula ini melaporkan hakim-hakim yang mengadili dia ya mengenai perceraiannya ke Bawaslu MA. Tentunya ini sah, sah dia melaporkan karena yang dia laporkan adalah persoalan perilaku hakim yang mengumbar-umbar mengenai persoalan putusan perceraian Paula dengan Baim Wong yang kemudian isinya itu ada beberapa hal yang diumbar atau disebarluaskan ke publik yang tampaknya ini offside, yaitu yang pertama mengenai penyakit ya, yang kedua mengenai kata durhaka. Jadi ini persoalan-persoalan yang kemudian sebenarnya berbenturan dengan hukum lain, yaitu hukum pidana. Ya itu misalnya kalau mengenai durhaka itu berdampak kepada pencemaran nama baik begitu. Yang kedua mengenai adanya penyakit. Nah, kita nggak tahu siapa yang ini, tapi kalau mengenai durhaka itu sudah masuk ke wilayah hukum pidana, itu pencemaran nama baik. Kemudian kalau mengenai penyakit itu juga masuk ke wilayah undang-undang kedokteran sama privasi ya. Nah, jadi ya nggak tahu kalau anak, apakah anak kemudian disampaikan ke publik juga lewat putusan, tapi kalau putusan sudah tersebar berarti itu semuanya keluar ke publikasi ya. Padahal ada beberapa hal dalam putusan yang tidak boleh dipublikasikan atau disebarluaskan. Hanya ada kemudian isi putusan perceraian itu yang disebarkan sudah bercerai itu saja, atau dengan alasan-alasan yang sederhana. Tapi kalau sudah mulai masuk pada alasan-alasan yang kemudian bisa menimbulkan tindak pidana lain, ya ini kemudian nggak boleh disebarluaskan. Jadi nggak semua putusan itu bisa disebarluaskan isinya, begitu. Jadi ini tampaknya ada offset-nya karena ada eksplanasi mengenai putusan, isinya dan lain-lain yang kemudian berpotensi kemudian melanggar hukum yang lain. Gitu. Ya, jadi Paula melaporkan kepada ke KY, kepada Bawaslu MA, ya boleh dia melaporkan supaya ini untuk kemudian ditindaklanjuti, dinilai. Yang dilaporkan ini adalah persoalan apakah sudah sesuai SOP atau tidak, kemudian apakah sudah sesuai dengan profesi kode etik atau tidak dari hakim gitu. Pun sebenarnya Paula juga bisa melaporkan melaporkan pengacara dari Baim karena sudah menyebarkan suatu posisi penyakit yang pertama memang tidak boleh disebarkan begitu. Kemudian apakah itu sudah benar atau tidak ya kita pola juga kita nggak tahu ya, tapi memang itu nggak boleh disebarluaskan mengenai penyakit seseorang begitu. Yang kedua memang hakim juga si dokter juga kan nggak berani menyebarluaskan penyakit-penyakit yang diderita oleh pola ya. Jadi ini satu hal tersendiri. Jadi itu bisa sih seorang pola melaporkan si pengacara lawan ya. Nah, tinggal bagaimana dia bertindak. Tapi tampaknya dia hanya melaporkan tersebar luasnya cerita-cerita mengenai putusan dan isinya yang memang sebenarnya tidak bisa disebarluaskan kepada publik. Bang, untuk menutupi kan, apakah itu benar apa tidak kan kita juga tidak tahu apakah ada penyakit apa tidak. Yang jelas kalau itu tersebar melalui isi putusan berarti kan ada argumentasi di dalam gugat-gugat bahwasanya ini ada penyakit ini begitu kan. Nah itu sebenarnya walaupun itu ada, itu nggak bisa disebarluaskan karena penyebarluaskan tentang penyakit seseorang itu kemudian melanggar undang-undang kesehatan, melanggar undang-undang kedokteran gitu. Karena dokter sendiri nggak berani menyebarkan gitu. Jadi itu disitulah offside-nya. Nah pertanyaan tadi apa? Apakah ada dampak atau ada peran dari pengadilan agama menyebarluaskan kan begitu kan. Jadi kalau sudah tersebar berarti ada peran dari pengadilan agama atau oknumnya lah ya yang menyebarkan fotokopi atau foto dari putusan atau isinya sehingga disebarkan oleh media. Ya tentu kan yang dilaporkan hanya mengenai perilaku kode etis tidaknya dari pengadilan agama menyebarluaskan ini. Jadi itu yang dikejar. Jadi kembali kepada siapa yang berperan dalam penyebaran ini. Nah ini nanti setelah dilaporkan oleh Paula ke Bawaslu MA yang bekerja, dilaporkan ke KY yang bekerja untuk menilai apakah ini memang sudah offset apa belum. Kemudian yang paling penting selanjutnya bagaimana, mengingat ini putusan perceraian ini kan sebenarnya belum inkrah karena ada banding ya. Jadi memang
si MA maupun si KY ini benar-benar harus menguji apakah hakim ini sudah sesuai dengan SOP sebagai hakim dalam bekerja dengan kode-kode etiknya. Apakah tidak? Kalau ternyata mereka melanggar, ya mereka dikenakan sanksi. Nah, sanksi ini pada umumnya adalah sanksi administratif dan sanksi fungsional ya. Menurut Abang? Ya tepat dia melaporkan hal ini tepat karena ini terkait dengan perilaku yang melanggar. Jadi Pola belum melaporkan ke ranah pidana, dia masih ke laporan-laporan yang sifatnya kode etik perilaku ya. Kalau dia sudah lapor pidana, misalnya terjadi pencemaran nama baik, nah itu kan karena publikasi kan termasuk dalam pencemaran nama baik itu. Gitu. Ya adanya banding menunjukkan bahwasannya ini putusan belum selesai. Jadi perkawinan si Paula dengan si Baim tampaknya selesai di posisi talak 3, yaitu sah secara hukum agama, di mana sudah talak 3 ya, di mana suami menceraikan istrinya. Tapi kemudian ketika ada banding, ini perceraian secara hukum belum putusannya, karena mungkin masih diperebutkan mengenai status kepentingan penguasaan terhadap anak, begitu nafkah anak, kemudian harta gaun gini, ini belum putus. Jadi banding itu lebih mengarah ke sana, hak dari seorang Paula terhadap anak-anaknya dituju ke sana. Tapi kita nggak tahu apa isi bandingnya. Yang jelas dengan adanya banding, putusan tingkat pertama pengadilan agama belum kemudian resmi sebagai putusan dan belum inkrah, sehingga perceraian dianggap belum terjadi, belum diputus. Ini kan semua bukti-bukti yang adanya tadinya di pengadilan agama kemudian disebarkan oleh pihak-pihak, apakah pihak di dalam, apakah dari pihak di luar ya. Tapi tampaknya ketika ini rekaman semua kan dijadikan barang bukti sebenarnya kan, tapi kemudian ini tersebar, berarti ada pihak yang sengaja menyebarkan, apakah lewat pihak ketiga atau pihak lain, tapi rasanya pihak di dalam yang menyebarkan. Baik itu patut diduga adalah di wilayahnya Paula maupun patut diduga di wilayahnya Baim, atau malah di wilayah pembuktian di pengadilan agama ada oknum yang kemudian menyebarkan ini. Jadi inilah persoalannya. Nah, si Paula bisa melaporkan ini karena mungkin dia merasa bukan dia sebagai penyebar, dia bisa melaporkan ini, dan laporannya tentunya terkait mengenai, karena ini kan mendiskreditkan seorang Paula kan. Jadi Paula melaporkan ini sebagai adanya dugaan pencemaran nama baik berarti ya. Memang di dalam suatu persoalan sidang perceraian selalu ada yang begini-begini. Ada kan, karena orang mau cerai kan pasti sudah nggak suka, sudah nggak tinggal serumah, sudah nggak menafkahi, cekcok terus menerus, bahkan KDRT itu kemudian dijadikan sebagai bahan-bahan untuk dalil-dalil baik si penggugat maupun tergugat untuk menyatakan supaya terjadi perceraian gitu. Jadi tapi ini nggak boleh bocor keluar. Kalau ini bocor keluar berarti kan sudah terjadi hal-hal yang memang secara hukum yang lain terkena, misalnya pencemaran nama baik. Kalau masalah penyakit disebarkan keluar berarti ada pelanggaran undang-undang kesehatan, begitu privasi seseorang, ini juga bisa menjadi persoalan hukum tersendiri gitu. Ya sementara karena laporannya Paula adalah laporan yang sifatnya administratif ya, perilaku yang melanggar pedoman-pedoman administratif sebagai seorang hakim atau seorang humas, ya tentunya sanksinya juga sanksi yang sifatnya adalah administratif maupun sanksi fungsional. Sanksi administratif itu secara administratif misalnya teguran 1, teguran 2 gitu. Nah kalau yang fungsional misalnya ya hakim kemudian diberhentikan dari jabatannya, itu contoh ya yang sifatnya fungsional, atau dari jabatan hakim dilepas dulu, nah itu sanksi yang sifatnya fungsional. Jadi membuktikan Ya kalau terbukti ada sanksi terberat ya seperti itu, bisa dicopot dari jabatannya. Kayak waktu itu mahkamah mahkamah yudisial ya, yang kemudian KY ya, yang kemudian mencopot namanya Gibran tuh karena bermain-main dalam putusan, jadi akhirnya kemudian dicopot dari jabatannya gitu. Namanya Gibran ya. Oh, berarti kalau juga ada hak juga dong untuk melaporkan. Oh iya, dia punya hak melaporkan, kemudian dari laporan itu kemudian diolah oleh Mahkamah Agung atau oleh KY untuk kemudian dicari apakah ini benar terjadi kesalahan atau tidak. Kalau terjadi kesalahan, hukumannya seperti apa? Hukumannya tentu administratif dan fungsional.